Pemirsa, Buka Mata Buka Hati akan menguraikan betapa berharganya pelajaran yang bisa diambil dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meninggalkan pelajaran penting dalam setiap kisah yang telah disusunnya untuk dijadikan pelajaran oleh manusia yang hidup di era selanjutnya. Lalu apa saja pelajaran yang bisa diambil bagi kita dari kisah Fir'aun dan Musa alaihi salam untuk kehidupan kita selanjutnya? Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam mengajak Fir'aun untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan Fir'aun diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu dari segala pikiran yang telah membelenggunya, seperti merasa sebagai orang yang paling kuat, orang yang tidak bisa dikalahkan, dan sifat buruk lainnya. Karena jika tidak bisa membersihkan diri terlebih dahulu, maka kita tidak akan benar-benar beriman, atau kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah sebelum mengosongkan diri dari hal-hal buruk. Lalu pelajaran penting lainnya adalah buah dari hidayah atau petunjuk adalah ketakwaan. Lihat saja bagaimana para ahli sihir yang diutus Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam berpaling dari kesetiaannya kepada Fir'aun. Itu lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi hidayah melalui mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Maka para penyihir tersebut lebih beriman dan tidak lagi takut pada ancaman Fir'aun yang menyatakan akan membunuh mereka. Semua itu lantaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan kejiwaannya. Dan sebelum kita mengajak siapapun untuk ikut pada apa yang kita percayai, seperti dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan takdir buruk. Kita harus meyakini orang yang kita ajak. Caranya tentu saja kita harus terlebih dahulu meyakini dan menjalankan apa yang kita yakini tersebut. Jika kita mengajak sementara kita juga tidak menjalankan apa yang kita yakini, maka jangan berharap orang yang kita ajak akan mengikuti kita. Pelajaran selanjutnya adalah kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Seperti yang terjadi ketika Nabi Musa masih kecil dan harus dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Ibunda Nabi Yukabat merasa khawatir dan dianggap sebagai musibah. Padahal ia telah menerima hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghanyutkan Yukabat, tetapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berjanji akan mempertemukannya kembali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali. Itu mengajarkan kepada kita, jika kita berhusnuzon, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Dan yang paling penting dari kisah Nabi Musa alaihi salam melawan Fir'aun adalah bahwa setiap kebaikan akan mendapatkan tantangan yang besar. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam yang mengajarkan kebaikan pada Fir'aun, pertentangannya datang bertubi-tubi hingga ancaman pembunuhan harus diterimanya. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan selalu melindungi kaumnya yang beriman, maka Nabi Musa alaihi salam dan umatnya selamat dari kejaran Fir'aun. Sebaliknya, setiap kejahatan yang dilakukan manusia akan berakhir dengan kerugian, seperti halnya yang dialami Fir'aun dan pasukannya yang binasa di tengah lautan. Dan apa yang diderita Fir'aun dan pengikutnya menandakan mereka termasuk kaum yang merugi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihi salam dengan perjuangan kebaikannya, dan Fir'aun dengan segala kesombongan dan kecongkakannya. Tak terasa sudah hampir 30 menit Buka Mata dan Buka Hati menemani pemirsa, di mana tadi kita sudah membahas tentang Fir'aun, perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun, serta hikmah dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.